Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 dan sahabat online rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan anugerah-anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan pengajian secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan wasilah majlis ta'lim ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 dan juga sahabat online rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab tentang keutamaan membaca basmalah. Pada bab selanjutnya, yaitu pada bab keempat dari kitab Tanqihul Qaul ini, akan membahas tentang keutamaan membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai majlis pada kesempatan ini, mari kita buka dengan membaca Fatihah bersama-sama. Kita khususkan kepada pengarang kitab Tanqihul Qaul, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila hadrati Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babur rabi'u fi fadilatis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat menerangkan tentang keutamaan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata sebagian sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ashran liman shalla alaika marratan wahidatan.
Apa perkataan atau pertanyaan mereka? Yaitu sallallahu ashran liman shalla alaika marratan wahidatan. Allah telah bersolawat sebanyak 10 kali kepada orang yang bersolawat kepadamu 1 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Apakah yang demikian Rasulullah itu harus menghadirkan hati ketika membaca solawat tersebut? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la bal huwa likulli musallin alayya ghafilin. Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi pahala itu bagi siapa saja yang bersolawat kepadaku walaupun tidak menghadirkan hatinya. Wa yu'tihillahu amsalal jibal, dan Allah akan memberikan pahala dengan perumpamaan sebesar gunung. Wal malaikatu tad'una lahu, dan para malaikat akan mendoakan orang tersebut. Wa tastaghfiru lahu, dan juga akan memohonkan ampun kepada orang tersebut. Wa amma idza kana hadiral qalbi waqtas sholati alayya, dan adapun orang yang membaca solawat kepadaku dengan menghadirkan hatinya, fala ya'lamu qadra dzalika illallah ta'ala, maka tidak diketahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 dan juga sahabat online rahimakumullah. Hadis ini menerangkan bahwasanya suatu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi tentang pahala membaca solawat. Apakah solawat ini harus menghadirkan hati atau tidak? Maka Rasulullah menjelaskan tidak harus menghadirkan hati. Jika kita tidak menghadirkan hati saja, pahalanya itu semisal atau sebesar pahala gunung. Dan juga para malaikat akan mendoakan orang yang mau bersolawat walaupun tanpa menghadirkan hatinya, dan akan memohonkan ampun kepada orang yang bersolawat tersebut. Dan andai kata ada orang yang bersolawat dengan menghadirkan hatinya, maka pahalanya tidak terbatas. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi ashron, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Setiap solawat sekali dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Yang dimaksud solawat Allah kepada kita, hadirin sekalian, adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca solawat 1 kali, maka turun 10 rahmat kepada diri kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam penjelasan selanjutnya, wa fi sahihi Muslimin, dan dalam kitab Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As,
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Amr bin As mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa bersolawat kepadaku sebanyak sekali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kadza dzakaron Nawawi fil azkar. Hal yang demikian ini seperti disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ay wa kullama zadahu bitilkan nisbah, yaitu ketika kita membaca solawat dan menambahinya, maka pahalanya dinisbatkan dengan lipatan 10. Jadi kalau kita baca sekali dapat rahmat Allah 10 kali. Kalau kita baca 2 kali, maka kita akan dapat rahmat Allah 20 kali. Begitu seterusnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Pada hakikatnya Rasulullah tidak membutuhkan sholawat dari kita. Akan tetapi, kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk bersolawat? Karena Rasulullah tahu ketika umatnya bersolawat padanya, maka Allah akan menurunkan rahmat-rahmatnya. Jadi kalau kita mengibaratkan Rasulullah itu seperti gelas yang berisi air penuh. Ketika kita bersolawat pada Rasulullah, maka kita seolah-olah menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh tadi. Maka air itu akan meluber, dan luberan itu akan kembali kepada diri kita. Maka hadirin sekalian, kesimpulannya adalah yang membutuhkan solawat sebenarnya adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang tanpa celah, tanpa dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada hadis selanjutnya, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubsyara lahu bil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan meninggal kecuali diberikan kabar gembira dengan diperlihatkan surganya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man shalla alayya alfa marratin, barang siapa bersolawat kepadaku sebanyak 1000 kali, busyira bil jannah, maka akan diberikan kabar gembira dengan adanya surga qabla mautihi, sebelum orang tersebut meninggal dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersolawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, dan barang siapa bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi, sebanyak 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa mau bersolawat kepadaku sebanyak 1000 kali, lam tamassahun nar, maka orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka.
ainaru jahannam, yaitu yang dimaksud di sini adalah neraka jahannam. Wa fi riwayatin, dan dalam penjelasan riwayat lain, lam yu'adzibhullahu bin nar, orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah dengan panasnya api neraka. Wa fi riwayat Tabrani, dan dalam riwayat Imam Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa bersolawat kepadaku sebanyak 1 kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, dan barang siapa bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa mau bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali, kataballahu lahu bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari, maka orang tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas dari sifat kemunafikan dan juga terlepas atau dijauhkan dari panasnya api neraka. Wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada, dan kelak di hari kiamat mereka akan ditempatkan bersama orang-orang yang syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiyas salata alayya, barang siapa lupa bersolawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia telah lupa jalan menuju surga. Aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisyan at-tarku amdan, yang dimaksud Rasulullah di sini dengan kata lupa adalah at-tarku amdan, yaitu meninggalkan dengan sengaja. Artinya ada orang yang sengaja meninggalkan solawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seolah-olah lupa dengan jalan menuju surga. Fa idza kana tariku yukhti'u tariqal jannah, kanal musalli alaihi salikan ilal jannah, maka ketika orang yang sengaja meninggalkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia telah tersesat dari jalan menuju surga. Dan orang yang selalu berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia telah menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruwiya an Abi Hurairah annahu qala, dan sungguh telah diriwayatkan dari Abi Hurairah, sesungguhnya dia berkata, as-salatu 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya tariqu ilal jannah, adalah jalan menuju surga. Jadi sahabat Abi Hurairah menyampaikan kalau bersolawat kepada Nabi adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadza dzakara As-Samlawi. Keterangan ini disebutkan oleh Imam As-Samlawi. Wa qala an-nabiy wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, sesungguhnya manusia yang paling utama di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Ai aqrabuhum minni fil qiyamah, yaitu mereka adalah orang-orang yang paling dekat denganku di hari kiamat. Wa ahaqquhum bi syafaati aktsaruhum alayya salatan fid dunya, dan mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku
yaitu orang-orang yang paling banyak membaca solawat ketika hidup di dunia. Li'anna kathratas sholati alaihi, karena sesungguhnya orang yang memperbanyak membaca solawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala sidqil mahabbah, itu menunjukkan kemurnian atau kesucian cinta pada beliau, wa kamalil wuslati, dan sempurnanya ikatan, fatakunu manaziluhum fil akhirah minhu bihasabi tafawutihim fi dzalik, maka tempatnya mereka kelak di akhirat adalah sebab sedikit banyaknya mereka dalam membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Abi Mas'ud bi asanadis sahihah, diriwayatkan telah meriwayatkan telah meriwayatkan Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 dan juga sahabat online rahimakumullah. Membaca sholawat Nabi, semakin banyak kita mengisi waktu-waktu kita dengan membaca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahwa kita memiliki cinta yang suci, cinta yang tulus kepada beliau. Maka kemudian beliau bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak dan orang yang paling berhak mendapat syafaatku adalah mereka, golongan-golongan orang-orang yang mau memperbanyak sholawat ketika mereka hidup di dunia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari sebelum kita tutup dengan doa bersama, kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan wasilah bacaan sholawat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian penjelasan tentang keutamaan bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat menjadi umat-umat beliau yang senantiasa melanggengkan dan mendawamkan membaca solawat, sehingga kita kelak di hari kiamat menjadi umat-umat yang terpilih yang mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.